Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini saya membersamai kalian untuk belajar matematika. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai keliling gabungan bangun datar dan soal-soal cerita dari bangun datar. Soal yang pertama, hitunglah keliling gabungan bangun berikut. Bagaimanakah untuk mencari kelilingnya? Keliling sama dengan total keseluruhan sisi. Jadi berdasarkan gambar di atas, keliling sama dengan 18 tambah 12 tambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 5. 7 didapat dari 12 kurangi 5. Sedangkan 13 didapat dari 18 kurangi 5. Oke, baik, kelilingnya tadi 18 tambah 12 tambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 5 sama dengan 60. Jadi kelilingnya sama dengan 60 cm. Soal yang kedua, kelilingnya juga sama rumusnya. Keliling sama dengan total keseluruhan sisi. Jadi keliling sama dengan 12 tambah 8 tambah 7 tambah 8 sama dengan 45 cm. Video pembelajarannya. Cekidot. Soal yang pertama adalah menghitung keliling segitiga. Benny bermain ke rumah pamannya. Paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya adalah 50 cm dan 120 cm, maka berapakah panjang salah satu taman tersebut? Yang kedua, berapakah panjang pagar yang dibutuhkan Paman Benny seluruhnya? Jadi supaya kita mudah dalam menjawabnya, kita ilustrasikan dulu dengan menggunakan gambar segitiga siku-siku, di mana panjang kedua sisi penyikunya adalah 50 cm dan 120 cm. Nomor 1, berapakah panjang salah satu taman? Berarti kita akan mencari sisi miringnya. Sisi miringnya belum kita ketahui, sehingga kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita misalkan ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya, berarti ini adalah C-nya. Sehingga kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, di mana A-nya adalah 120 pangkat 2 ditambah B-nya adalah 50 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 120 pangkat 2 artinya 120 dikali 120 adalah 14.400. Ditambah 50 kuadrat artinya adalah 50 dikali 50 sama dengan 2.500. 14.400 ditambah 2.500 hasilnya adalah 16.900 sama dengan C kuadrat. Sehingga C sama dengan akar dari 16.900. Berapakah akar dari 16.900? Akar dari 16.900 adalah 130, sehingga sisi miringnya di sini adalah 130 cm. Setelah kita mengetahui sisi miringnya, maka sekarang kita akan menghitung panjang pagar yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus keliling segitiga. Keliling segitiga rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi,
yaitu 50 ditambah 120 ditambah 130. 50 ditambah 120 hasilnya adalah 170 ditambah 130 sehingga panjangnya pagar yang dibutuhkan adalah 300 cm. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita simak contoh soal yang kedua, yaitu menghitung luas segitiga. Ayah Edo akan menanam rumput gajah mini pada taman belakang rumahnya yang berbentuk segitiga. Pada taman tersebut sisi terpanjangnya adalah 10 meter, sedangkan sisi terpendeknya adalah 6 meter. Misalkan harga rumput gajah mini adalah Rp15.000 per meter persegi. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan oleh Ayah Edo untuk membeli rumput gajah mini pada tamannya? Sama, kita gunakan ilustrasinya dengan menggunakan bangun datar segitiga ini karena tamannya berbentuk segitiga, di mana sisi terpanjangnya adalah berarti sisi miring sama dengan 10 meter dan sisi terpendeknya adalah 6 meter. Kita akan mencari luas segitiganya, dan luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, sehingga kita harus menghitung tinggi segitiganya dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagorasnya adalah untuk mencari B ini, di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C, sisi miring. C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. C-nya berapa? C-nya adalah 10 kuadrat dikurangi A-nya 6 kuadrat sama dengan B kuadrat. 10 dikali 10 adalah 100 dikurangi 6 kali 6 36 sama dengan B kuadrat. 100 dikurangi 36 hasilnya adalah 64 sama dengan B kuadrat. Dan B adalah akar dari 64. Akar dari 64 adalah sama dengan 8 cm. Sehingga sekarang kita ketahui bahwa tingginya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah sekarang luas segitiganya kita hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alasnya 6 meter dikali tingginya 8 meter. Nah, untuk mudah kita coret saja. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24 meter persegi. Jadi luas seluruh tamannya adalah 24 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapa rupiahkah yang harus dikeluarkan oleh Ayah Edo untuk membeli rumput gajah mini jika harganya adalah 15.000 per meter persegi. Maka uang yang dibutuhkan sama dengan 24 dikali 15.000. 24 kali 15.000 hasilnya adalah 360.000 rupiah. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Iya. Sebuah taman bermain berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon mini dengan jarak antar pohon adalah 5 meter.
Panjang sisi taman itu adalah 30 meter. Berapakah banyak pohon yang dibutuhkan? Oke, kalau kita gambar ya. Nah, di sini adalah persegi. Nah, dia nanti akan sisinya itu adalah 30 meter. Dia akan ditanami, jarak antar pohonnya itu adalah 5 meter. Ya, kita tulis dulu sisinya sama dengan 30 meter. Jarak antar pohon adalah 5 meter. Oke, berarti karena di sini ada kata-kata sekeliling, berarti kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling persegi adalah 4 dikali dengan sisi, ya. 4 dikali sisinya adalah 30 meter. Maka kelilingnya adalah 120 meter. Oke. Nah, sekarang kita mencari banyak pohon yang dibutuhkan. Ya, banyak pohon yang dibutuhkan itu sama dengan keliling dibagi dengan jarak antar pohon. Ya, kelilingnya berapa tadi? Kita dapat 120 meter. Jaraknya yaitu 5 meter. Maka banyak pohon yang dibutuhkan yaitu sebesar 24 pohon. Ya. Mudah ya untuk di contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua. Soalnya adalah Akmal akan membuat kandang kucing berbentuk persegi dengan keliling 360 cm. Berapakah luas kandang tersebut? Oke, kalau kita tulis berarti kelilingnya itu sama dengan 360 cm ya. Nah, untuk mencari kita berarti akan mencari sisi terlebih dahulu sebelum mencari luasnya. Untuk mencari sisi, rumusnya apa? Ya, betul. Keliling dibagi dengan 4 ya. 360 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 90 cm. Oke, setelah dapat sisinya 90 cm, maka langkah kedua kita akan mencari luasnya. Rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi, ya. 90 cm dikali dengan 90 cm, ya. Maka hasilnya luasnya adalah 8100 cm pangkat 2. Mudah ya? Untuk di contoh soal yang kedua ini mencari luas kandang. Oke, sekarang masuk di contoh soal yang ketiga. Bapak berhasil menjual sebidang tanah pekarangan berbentuk persegi, ya, bentuknya persegi, dengan panjang sisinya yaitu 20 meter, ya. Jika harga tanah per meter persegi itu adalah 550, berapakah jumlah uang yang akan diterima oleh Bapak? Oke, berarti kita mencari apanya? Mencari luasnya terlebih dahulu. Untuk mencari luas, rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi. Sisinya berapa di sini? 20 meter dikali dengan 20 meter. Maka hasilnya adalah 400 meter pangkat 2 atau 400 meter persegi. Nah, harga tanah per meter perseginya adalah 550.000. Maka jumlah uang yang akan diterima sama dengan luas dikali harga tanah per meter persegi. Nah, luasnya kan 400 meter persegi ya, dikali harganya adalah, ya betul, 550.000. Maka hasilnya kita tulis di sini ya, 55 dikali dengan 4, 20.
Oke, di sini 220, nolnya tinggal mengikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oke, maka jumlah uang yang akan diterima Bapak yaitu sebesar 220 juta rupiah. Mudah ya untuk mencari jumlah uang yang akan diterima jika diketahui harga per meter tanahnya yaitu Rp550.000. Oke, mudah ya. Masuk di contoh soal yang keempat, yaitu soalnya adalah Malik mengelilingi sebuah lapangan berbentuk persegi yang memiliki luas sebesar 64 meter pangkat 2. Dia mengelilingi sebanyak 5 kali putaran. Maka berapa meterkah Malik mengelilingi lapangan tersebut? Oke, berarti kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari sisi, kemudian baru mencari kelilingnya. Oke, rumusnya seperti apa? Berarti untuk luas itu kan S pangkat 2 ya rumusnya. Luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Maka untuk mencari sisinya yaitu kita akarkan. Ya. Akar dari 64 yaitu 8 meter. Oke, kita sudah dapat nih sisinya 8 meter. Nah, langkah kedua kita akan mencari keliling. Ya, keliling rumusnya yaitu 4 dikali dengan sisi. Nah, 4 dikali dengan 8 meter. Ya, hasilnya adalah 32 meter. Ya. Nah, setelah mencari keliling, kita akan mencari total Malik mengelilingi lapangan tersebut. Maka totalnya yaitu keliling dikali dengan banyaknya putaran. Nah, karena Malik berhasil mengelilingi 5 putaran, maka menulisnya adalah 32 dikali 5 putaran. Ya, 32 meter dikali 5 putaran. Maka hasilnya adalah 160 meter. Ya, maka berapa meter Malik mengelilingi lapangan yaitu sejauh 160 meter. Mudah ya di contoh soal yang keempat ini. Nah, sekarang masuk di contoh soal yang terakhir. Soalnya yaitu Naya sedang membuat prakarya dari kardus berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 50 cm. Pada kardus tersebut akan ditempelkan potongan kertas origami yang berukuran 5 x 5. Jumlah potongan kertas origami yang dibutuhkan Naya itu sebanyak berapa lembar? Oke, berarti kita yang pertama akan mencari luas dari si kardusnya terlebih dahulu. Ya, luas kardusnya diketahui sisinya adalah 50. Ya, berarti 50 dikali dengan 50. Ya, didapat hasilnya adalah 2500 cm pangkat 2. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari luas dari kertas origaminya. Ya. Nah, kertas origaminya itu berukuran 5 cm, ya. Berarti 5 cm dikali dengan 5 cm. Hasilnya adalah, ya betul, 25 cm pangkat 2. Nah, jumlah potongan kertas yang dibutuhkan yaitu rumusnya adalah luas dari kardus dibagi dengan luas kertas origami. Ya. Nah, berarti 2500 cm pangkat 2 atau cm persegi dibagi dengan 25 cm persegi. 25 2500 dibagi 25 yaitu hasilnya adalah 100. Ya, berarti jumlah potongan yang dibutuhkan yaitu ada 100 kertas origami atau 100 lembar. Ya, jawabannya adalah 100 lembar.